Menurut kamu penting nggak sih teman-teman mengenali bahasa kasih yang ada dalam diri kamu maupun pasangan kamu? Hari ini kita akan ngebahas lebih jauh nih teman-teman ya tentang bahasa kasih yang pernah kita bahas sebelumnya, dan ini penting banget menurut gue ya. Tapi bukan cuma menurut saya, tetapi banyak psikolog atau relationship coach yang beneran gitu ya, konsultan yang memang konsultan tentang pernikahan atau hubungan, pentingnya bahasa kasih ini. Dan kenapa penting? Kamu akan mendapatkan jawabannya di video hari ini. So, stay tune sampai akhir ya. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Hai teman-teman, saya dengan Clara Angelin. Welcome to my channel. Channel ini adalah channel kedua yang saya kembangkan, selain channel Theta Omega TV ya. Jadi ada satu channel lainnya. Nah, di channel ini kita banyak membahas apa aja sih sebenarnya, lebih tentang self, tentang diri kita, tentang relationship dengan orang lain, dan mengembangkan inner beauty sendiri, and about being the best self of you. Oke, so subscribe di channel ini juga ya teman-teman, dan sama menikmati video hari ini. Minggu lalu kita udah ngomongin tentang 5 bahasa kasih, dan bahasa kasih itu bukan cuma bahasa, bukan cuma dengan apa yang kita ucapkan, tetapi bahasa kasih itu banyak ya teman-teman. Nah, kamu bisa cek video di sini gitu ya tentang 5 bahasa kasih kalau memang kamu belum ngerti ya. Tapi kalau udah ngerti, silakan cus langsung. Nah, pentingnya bahasa kasih. Kenapa kita harus tahu tentang bahasa kasih diri kita maupun orang lain? Karena ternyata setiap orang tuh berbeda. Pernah nggak dengar satu buku yang judulnya itu aja udah menarik banget nih. Men are from Mars and women are from Venus. Pria itu berasal dari Mars dan wanita itu berasal dari Venus. Artinya apa? Kita berasal dari 2 dunia, 2 planet yang berbeda. Dimana kalau kita nggak belajar cara ngomong, cara berkomunikasi, maka akan salah jalan. Kalau kamu deh, kita kan di sini pakai bahasa Indonesia, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu ya, ada yang bahasa apa. Terus kita ke Korea gitu ya. Terus kamu mau ke satu tempat ya, atau kamu kenalan di sana sama cowok Korea. Kalau di sini yang kalian nonton cewek ya, dan atau sama Hyun Bin deh gitu ya. Tapi kamu nggak nyambung bahasanya. Kamu mau makan es krim, dia kira kamu mau makannya hamburger, yang sebenarnya kamu alergi sama hamburger misalnya. Nggak nyambung kan? Ya nggak enak lah teman-teman, lama-lama nggak bisa dipaksain. Sama dengan bahasa kasih ya. Kalau kita nggak mengerti bahasa kasih diri sendiri, bahkan karena seringkali orang tuh nggak sadar bahasa kasihnya apa, dan kita lebih nggak mengerti bahasa kasih pasangan, yang ada kita berusaha mengasihi pasangan kita. Ini nggak cuma pasangan ya teman-teman. Kalau kamu di sini udah menikah, punya anak, sama tuh, kita juga harus ngerti dia tuh bahasa kasihnya apa. Karena kalau kita mengasihi orang lain dengan caranya kita ya, dengan istilah kata pikiran kita, tetapi ternyata bahasa kasih dia berbeda. Yang ada usaha kamu itu zonk. Nah, sebelumnya saya bahas dulu sedikit nih ya, secara singkat 5 bahasa kasih. Bahasa kasih itu pertama bisa berupa kata-kata atau pujian, ya, kalimat-kalimat afirmasi. Misalnya, saya mencintai kamu, atau kamu baik deh, atau apa gitu, kata-kata pujian itu yang pertama. Untuk lebih jelasnya cek di video kita ya, guys. Yang kedua itu adalah waktu berkualitas. Nah ya, jadi ada orang yang merasa dicintai ketika spend waktu yang berkualitas. Ada orang yang merasa nggak perlu gitu loh ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara mengecek bahasa cinta diri kita dan pasangan kita. Makanya video hari ini seru banget. Nah, yang ketiga adalah hadiah ya. Ada orang yang merasa dicintai ketika dia menerima hadiah, besar dan kecil. Yang keempat, yang berikutnya adalah sentuhan. Sentuhan bisa berupa pelukan, bisa pegangan tangan, bisa berupa tap yourself ya, like you're doing great. Ini juga sentuhan ya. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Oke, nah jadi ternyata bahasa cinta itu bukan istilah kata cuman bahasa atau kata-kata. Sekarang kita mulai ngelihat bagaimana sih cara mencari bahasa cinta kita dulu ya, bahasa cinta kita sendiri. Karena ketika kita bisa menemukan bahasa cinta kita, kita bisa melihat bahasa cinta orang lain. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama nih ya,
Saya ingin kamu menjawab pertanyaan saya ini. Apa saat di mana kamu merasa paling disayang atau dipedulikan? Apakah kamu merasa disayang atau dipedulikan ketika satu, misalnya ketika kamu dipuji, misalnya kamu sudah melakukan yang terbaik gitu ya, kamu menang sepak bola gitu ya, terus udah gitu ibu kamu mengatakan, wah kamu luar biasa nak, mami bangga sama kamu. Jadi ngelihatnya bukan cuma pasangan ya teman-teman. Kalau kita ngelihat dalam diri, kita ngelihatnya harus dari masa kecil kita sampai sekarang ya, karena itu pasti pengaruh ya. Apakah kamu merasa cinta ketika kamu mendengarkan pujian ya, atau ketika kamu mendapat pelukan ya? Nah, misalnya ketika kamu dipeluk, ketika kamu dipegang tangannya, ketika mama kamu atau ibu kamu atau pasangan kamu melihat kamu dengan mata penuh cinta, itukah saat-saat kamu merasa dicintai? Nah, gini loh teman-teman, dari 5 bahasa kasih biasanya kita semua perlu ya, kita semua perlu ini. Tetapi biasanya kita punya kecenderungan terbesar. Kecenderungan terbesar dalam istilah kata, yang ini sama ini sih secondary, nggak terlalu penting banget. Tetapi yang ini gue sangat penting dan itu saat gue merasa paling dicintai. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini untuk menggali yang utamanya ini ya teman-teman, bahasa cinta utama kita, bahasa kasih utama kita. Nah, atau kamu merasa sangat kamu merasa sangat dicintai atau dipedulikan ketika orang yang memberi kasih gitu ya, pemberi kasihnya kita itu spend waktu sama kamu, menghabiskan waktu dengan kamu dan waktu berkualitas. Waktu berkualitas yang saya maksud bukannya nih pergi makan sama-sama tapi masing-masing pegang handphone atau masing-masing ngeliat apa sendiri, itu nggak berkualitas ya teman-teman. Waktu berkualitas adalah waktu ketika kita bisa ngobrol, nggak usah keluar, cuma ngobrol misalnya, atau nonton bareng sambil pegangan tangan. Atau ketika kamu merasa cinta ketika misalnya nih papa dulu ngomong, you're doing great kid. Ya, yeah, I'm so proud of you. Nah itu 2 tuh, satu tap-tapnya, jadi ada sentuhan, dan satu kata-katanya. Yang mana yang paling kena untuk kamu? Itu biasanya adalah kecenderungan bahasa cinta kamu. Nah, pertanyaan kedua teman-teman ya, pertanyaan kedua untuk menggali bahasa cinta kita itu apa sih? Adalah kapan, ini kebalikannya, kapan saat kamu merasa paling tidak dicintai? Ya, misalnya nih, ketika misalnya dia nggak pernah puji saya, mungkin dia melakukan semuanya tapi dia nggak pernah puji saya dan saya nggak pernah mendengar kata-kata I love you dari dia misalnya, dan itu it makes you hurt. Nggak ada yang salah teman-teman, itu artinya bahasa cinta kamu itu adalah pujian, atau bahasa cinta kamu itu adalah kata-kata afirmasi. Itu satu yang pujian, kata-kata afirmasi, pokoknya bentuk bahasa. Nah, jadi atau ketika dia misalnya nih, ketika saya sakit dia nggak ada di samping saya dan nggak melayani saya, atau dia nggak pernah masakin buat saya, misalnya ya kalau kamu pasangan, dia nggak pernah masakin buat saya jadi saya nggak merasa dicintai. Nah, terus kamu ingat lagi tuh yang pertama, apakah kamu merasa dicintai ketika misalnya mami kamu melayani kamu, masakin atau apa? Ada orang yang nggak perlu, saya bukan tipe yang perlu dilayani. Jadi buat saya, kalau misalnya seseorang melayani saya, nggak ada efeknya buat saya gitu loh. Tapi ada orang yang merasa that's how they receive love. Dan dia merasa sakit banget kalau enggak. Nah, jadi kamu harus tahu. Kebayang nggak sih teman-teman? Kalau nih ya, bahasa cinta kamu adalah pelayanan, ya. Makanya tahu dulu ya pelayanan itu seperti apa gitu ya. Kamu perlu cek video yang lain lagi sebelum ini ya. Bahasa cinta kamu pelayanan, dan bahasa cinta pasangan kamu adalah kata-kata atau sentuhan. Sedangkan kamu dengan yang namanya kata-kata dan sentuhan itu sangat asing, ya. Maksudnya kamu nggak biasa dipeluk karena orang tua kamu mungkin nggak pernah peluk kamu, jadi itu bukan cara mereka memberikan cinta, dan sehingga kamu tidak pernah punya satu persepsi bahwa kalau dipeluk itu membuat kamu merasa aman dan dicintai, ya. Dan jadi kamu memberikan kasih dengan cara ngelayanin dia, bukain pintu gitu ya. Buat beberapa wanita, kalau emang itu bahasa pelayanannya, itu kena banget, ya kan? Ya cowok ke cewek juga sama gitu. Tapi kalau ternyata bahasa kasih dia adalah kasih sentuhan, pelukan, dan kata-kata afirmasi, sedangkan kamu kasihnya pelayanan, yang ada apa? Gak ketemu teman-teman, gak kompatibel. Yang ada kamu sudah berusaha, tapi kamu jadi capek dan kamu bilang, kan gue udah sayang lu, kok lu gak bisa terima sih, kok lu tetap merasa disayang? Sedangkan pihak yang sono mengatakan bahwa gue gak pernah dicintai sama lu. Loh, aku udah berusaha mencintaimu setengah mampus, tapi aku gak pernah merasa dicintai. Nah, mereka yang seperti itu biasa kenapa?
karena nggak kompatibel dan nggak pernah mengkomunikasikan bahasa kasihnya, nggak pernah mengenal bahasa kasih pribadi, dan nggak berusaha mengenal bahasa kasih pasangan. Jadi di sini, di titik ini, teman-teman udah mulai sadar ya pentingnya untuk mengenal bahasa kasih kamu dan pasangan supaya nyambung. Tadi udah ngerti ya soal yang pertanyaan itu ya. Jadi kamu cek dari 5 bahasa kasih itu, yang mana sih yang bikin kamu merasa paling disayang, atau yang mana yang bikin kamu merasa paling tidak disayang. Keduanya itu, hasil keduanya itu leading to kamu punya bahasa kasih apa. Dan kamu harus melakukan praktek yang sama, kamu harus perhatikan pasangan kamu tuh juga seperti itu. Ya, cek sama dia, kamu merasa disayang nggak? Kapan kamu merasa saat kamu merasa paling aku sayang? Nanti dia bilang, oh saat kamu membelai rambutku, aku merasa disayang banget. Oh berarti itu bahasa kasih dia. Atau misalnya saat kamu bilang, kamu cantik deh pakai baju itu. Oh berarti bahasa kasih dia tuh pujian. Atau misalnya pasangan kamu mengatakan, saat kamu sesibuk apapun, kamu masih nelfon aku. Sesibuk apapun nelfon, itu bahasa kasih loh. Artinya apa? Waktu berkualitas. Betul teman-teman? Nah jadi cek ya teman-teman, bahasa kasih kamu itu apa, bahasa kasih pasangan kamu itu apa. Dan pesan saya, jangan pernah berusaha mengasihi pasangan, mengasihi orang lain, siapapun itu ya, di dalam hidup kita dengan bahasa kasih kamu sendiri. Ya, cek bahasa kasih dia apa. Dan untuk bisa memenuhi tangki emosional, kasih orang lain dengan bahasa kasih dia. Istilah kata, pakai petanya dia, jangan pakai peta kamu. Kamu mau ke Surabaya tapi pakai peta Jakarta. Jadi kamu mau ngubek-ngubek Surabaya tapi kamu masih pakai peta Jakarta. Yang nggak nyambung, nyasar terus, betul nggak? Nah, sampai di sini semoga video ini benar-benar bermanfaat teman-teman. Komen ya teman-teman. Maksud gue sampai di sini tuh komen, menurut lu gimana gitu ya. Dan like video ini dan sebarkan kepada teman-teman yang lain sehingga banyak orang yang lebih ngerti dan dunia kita bisa menjadi lebih indah. Anyway, well, saya dengan Clara Angeline, saya selalu percaya satu hal, you are worthy of love, dan jangan lupa to have that awesome and fabulous life.